Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kasus Enron dan KAP Arthur Anderson. Nama saya Didi Alframana, NIM 2019-12069, kelas 4B. Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara internet, penyalur gas alam melalui pipa, dengan Western Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002. Berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat, jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar. Pembahasan masalah. Menurut teori fraud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan: manipulasi, korupsi, dan sebangsanya, yaitu opportunity, peer pressure, dan rationalization. Ketiga tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Praktik bisnis Enron yang menjadikannya bangkrut dan hancur, serta berimbas negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dan pensiunnya dalam saham perusahaan, serta investor di pasar modal pada umumnya. Social impact. Miliaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teori, Anderson sebagai KAP telah mencederai kepercayaan dari pihak stockholder atau principal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agent dalam mengemban amanah dari principal. Pihak dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya, self-interest oriented, dengan merupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu apa yang dituai oleh Enron dan KAP Anderson dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis? Adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak, di samping proses peradilan dan tuntunan hukum. Kasus ini mempunyai implikasi terhadap pembaruan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis di Amerika Serikat, antara lain. Pemerintah Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB, yaitu Public Accounting Auditing Oversight Board, yang bertugas mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan publik, menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, ketika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik. Menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearing dan mengenai sanksi jika perlu, melaksanakan kewajiban lain yang diperlukan untuk meningkatkan standar profesional di KAP. Kesimpulan, Enron dan KAP Arthur Anderson sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron pada Dallas Dieter Arthur Anderson dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Anderson yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesional sebagai seorang akuntan. Arthur Anderson telah
melakukan kerjasama dalam manipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Anderson tidak bersikap independen sebagai yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Terima kasih. Oke,